Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal. Untuk itu, mari simak ya teman-teman. Pendidik. Secara harfiah, pendidik adalah orang yang mendidik, yakni orang yang memberikan ilmu, pengetahuan baru bagi orang lain secara kontinu dan berkesinambungan. Tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidik, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, tata usaha, dan pustakawan. Pendidikan nonformal atau disebut dengan PNF merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan sekolah atau formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti kursus dan pelatihan. Kemudian, tujuannya untuk mengganti, menambahkan, dan melengkapi pendidikan formal. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian dan penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Nah, ini bagian-bagian yang termasuk ke dalam pendidikan nonformal. Yang pertama adalah pendidikan PAUD. Pendidikan PAUD adalah tenaga honorer yang diberi tugas untuk membina dan membimbing belajar bagi usia 3-4 tahun. Adapun karakter yang dikembangkan oleh pendidik PAUD, ini mengacu pada perkembangan moral anak melalui 3 tahap. Yang pertama konsep moral, yang kedua sikap moral, dan yang ketiga perilaku moral. Poin yang kedua ini penilik pendidikan nonformal, artinya pegawai negeri sipil yang diberi tugas ataupun wewenang oleh pejabat untuk melakukan pendidikan luar sekolah yang meliputi pendidikan masyarakat. Adapun tugas penilik pendidikan nonformal ini yang pertama melakukan perencanaan program pengendalian mutu pendidikan nonformal, yang kedua pelaksanaan pemantau program pendidikan nonformal, dan yang ketiga melaksanakan pendidikan program pendidikan nonformal. Poin yang ketiga yaitu tutor keaksaraan fungsional. Yang dimaksud adalah tenaga yang berasal dari masyarakat yang diberi amanat untuk mengevaluasi pembelajaran pada pendidikan keaksaraan fungsional. Pendidikan keaksaraan pun bisa diartikan sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah bagi warga masyarakat yang belum dapat membaca, menulis, maupun berhitung. Adapun pendidikan keaksaraan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membuka wawasan untuk mencari sumber-sumber kehidupan. Yang kedua, melaksanakan kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mengunjungi dan belajar pada lembaga pendidikan yang diperlukan. Poin yang keempat yaitu tutor keaksaraan ABC. Artinya, tenaga yang berasal dari masyarakat yang diberi tugas untuk merencanakan, melaksanakan pada proses pembelajaran pendidikan kesetaraan. Tutor ini memiliki beberapa fungsi, yaitu merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Dan di sini pun peran tutor sangatlah berpengaruh terhadap proses pembelajaran orang dewasa. Oleh sebab itu, seorang tutor pada saat memasuki kelas bisa mengantongi dengan bekal sejumlah pengetahuan maupun pengalaman. Dan poin yang terakhir adalah instruktur kursus.
merupakan tenaga yang memiliki kemampuan dan bertugas menjadi tutor pada lembaga kursus. Tugas utama memiliki kemampuan dan bertugas menjadi tutor pada lembaga kursus. Tugas utama seorang tutor yakni memberikan instruksi dan pengajaran kepada murid di luar sekolah seperti les ataupun kursus tentang subjek akademik tertentu. Tutor pun mengajarkan kepada murid secara individual maupun dalam kelompok kecil. Bagian-bagian kependidikan yang termasuk PNF diantaranya yaitu penilik dan tenaga lapangan Dikmas. Penilik merupakan jabatan fungsional yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengendalian mutu serta evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus bagi jalur pendidikan non-formal dan informal. Dalam pelaksanaan tugasnya, penilik mempunyai standar kompetensi yang meliputi 4 komponen, yaitu kompetensi pendidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Tenaga lapangan Dikmas yaitu tenaga yang mengantongi pendidikan sarjana yang terbilang tenaga kontrak untuk membantu penilik dan berkedudukan di kecamatan. Sikap tenaga lapangan Dikmas terhadap profesi mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan etos kerja tenaga lapangan Dikmas. Pengalaman kerja mempunyai hubungan yang positif dengan etos kerja tenaga lapangan Dikmas. Sikap tenaga lapangan Dikmas terhadap profesi dan pengalaman kerja secara bersama-sama dengan etos kerja tenaga lapangan Dikmas. Bagaimana tugas dari pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non-formal? Pendidik memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan dorongan moral maupun mental kepada anak didiknya agar sang anak didik mampu menghadapi segala jenis permasalahan yang terjadi dalam kehidupan selama menggayam pendidikan formal maupun non-formal. Fungsi pendidikan non-formal mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. Tugas pendidik non-formal: 1. Merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. 2. Menilai hasil pembelajaran. 3. Melakukan pembinaan dan pelatihan. Tugas tenaga pendidikan non-formal melakukan pengelolaan administrasi kegiatan belajar mengajar, mengelola sarana dan prasarana, mengelola KBM. Tugas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non-formal itu: 1. Memberikan dorongan moral atau meminta kepada anak didiknya. 2. Mengembangkan potensi peserta didik. 3. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan kebijakan evaluasi. Tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, dan pendidik non-formal mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu yang ditugaskan kepada daerah bidang pendidik anak usia dini dan pendidikan non-formal. Selanjutnya, cara meningkatkan efektivitas pada pendidikan non-formal. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena pendidikan non-formal memiliki wawasan yang lebih luas. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pendidikan non-formal. Walaupun pada sejarahnya, pendidikan non-formal lebih tua dibandingkan dengan pendidikan formal. Adapun cara untuk meningkatkan efektivitas pada pendidikan non-formal. Yang pertama, kita perlu memperkenalkan pendidikan non-formal kepada masyarakat agar mereka mampu memahami dasar dari pendidikan formal itu sendiri. Jadi kan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pendidikan non-formal nih. Kita bisa menjelaskan tentang pendidikan non-formal itu sendiri secara lebih luas kepada masyarakat. Yang kedua, kita dapat menata konsep yang tepat tentang program-program pendidikan non-formal. Yang ketiga, perlu merencanakan program pendidikan non-formal berbasis kebutuhan nyata belajar. Dan yang terakhir, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non-formal secara tekun dan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang jelas. Sehingga pelaksanaan program pendidikan non-formal bukan lagi bersifat sebuah proyek di mana ada dana, di situ ada program. Hal seperti inilah yang harus dibenahi dalam program pendidikan non-formal. Selain meningkatkan efektivitas pendidikan non-formal, dia juga dapat membangun sumber daya manusia
yang lebih profesional yang mampu menata konsep yang tepat tentang pendidikan nonformal. Dapat merencanakan program pendidikan nonformal yang berbasis kebutuhan dan membangun kelembagaan pendidikan nonformal. Pentingnya pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal bersifat fleksibel karena lembaga pendidikan nonformal dapat mendesain dan menerapkan metode dan kurikulumnya sendiri atau tidak terikat oleh lembaga apapun. Lembaga nonformal tidak menerapkan syarat-syarat khusus bagi para calon murid atau siswanya. Oleh karena itu, lembaga nonformal akan lebih efektif bagi siapapun yang hendak bergabung. Pendidikan nonformal memiliki pembahasan yang sempit tetapi fokus dan merinci. Pendidikan nonformal juga dapat menumbuhkan rasa keberanian seseorang serta dapat mengembangkan bakatnya karena sejak dini peserta didik dilatih untuk memperlihatkan bakat yang dipunyai. Manfaat mengikuti pendidikan nonformal seperti mendapat teman-teman baru, melatih kemampuan untuk membagi waktu, serta dapat melatih kemampuan bekerja sama. Pentingnya pendidikan nonformal bagi anak. Tidak diragukan lagi bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Pendidikan memiliki peran yang fundamental dalam kehidupan. Melalui pendidikan, kita memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk mengenyam pendidikan. Di lembaga pendidikan formal atau sekolah, terkadang anak belum bisa menemukan satu bidang yang ia sukai. Atau bisa jadi si anak memiliki ketertarikan pada suatu pelajaran atau ekstrakurikuler di sekolahnya. Bisa juga sekolah belum mampu memberikan pengajaran dengan kualitas maupun kuantitas sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua maupun anak. Jadi, sebagai orang tua, kita tentunya tidak semestinya berdiam diri. Jika dibiarkan, maka anak akan terhambat untuk mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan nonformal tampaknya juga dapat menjadi jawaban mengembangkan minat dan bakat anak sejak dini. Dengan begitu, perkembangan mereka menjadi lebih terarah. Mereka juga akan bertemu dengan kawan-kawan yang sedang menekuni hal yang sama, yang bisa menjadi support system. Belum lagi, anak akan belajar manajemen waktu sedari kecil karena ia harus pandai membagi waktu untuk belajar di sekolah, belajar di tempat kursus, atau pendidikan nonformal. Jadi, untuk mengisi ketidakhadiran sekolah terhadap kebutuhan yang disebutkan di atas, orang tua bisa memberi jalan alternatif melalui pendidikan nonformal. Dengan pendidikan nonformal, akan halnya kursus, kebutuhan anak untuk pengembangan diri yang diinginkannya akan terakomodasi. Pendidikan nonformal yang ramah pengajarannya lebih spesifik membuat si anak dapat menemukan tempat yang sesuai dengan ketertarikannya. Di samping itu, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan kepada anak tersebut juga lebih mendalam sehingga berpengaruh positif terhadap kemampuannya. Atau pendidikan nonformal. Jadi, untuk mengisi ketidakhadiran sekolah terhadap kebutuhan yang disebutkan di atas, orang tua bisa memberi jalan alternatif melalui pendidikan nonformal. Dengan pendidikan nonformal, akan halnya kursus, kebutuhan anak untuk pengembangan diri yang diinginkannya akan terakomodasi. Pendidikan nonformal yang ramah pengajarannya lebih spesifik membuat si anak dapat menemukan tempat yang sesuai dengan ketertarikannya. Di samping itu, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan kepada anak tersebut juga lebih mendalam sehingga berpengaruh positif terhadap kemampuannya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.